Halo, balik lagi sama Bang Timur. Masih dalam suasana Halloween, gue akan bahas komik horor Indonesia terbitan Koloni Komik. Yes, kali ini gue bakal bahas komik Sinawang. Yuk kita lihat lebih dekat komik ini lewat format ulasan singkatnya. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, kita lihat dulu profil komiknya ya. Komik hitam putih terbitan Koloni atau Gramedia Pustaka MNC di tahun 2022 ini adalah komik bertema horor karya Deddy Kurniawan. Salah satu komikus di Padepokan Raga Sukma yang sebelumnya juga membuat komik silat Side Punch, Nagasari, dan yang paling baru yaitu Viper Fist. Komik berukuran 13x20 cm ini dicetak di kertas book paper sehingga cukup ringan walaupun memiliki tebal 152 halaman. Selain itu, komik ini juga didukung editorialnya oleh Ayoga Nanda dan desain grafis oleh Heru. Desain ini membuat covernya cukup menarik walaupun simple dengan warna dominan merah dan sosok misterius yang rasanya juga tidak muncul di cerita di dalamnya, tapi mungkin berhubungan nih dengan simbol Sinawang yang kerap muncul. Buat yang tahu bisa komen di bawah ya tentang siapa sosok ini. Komik ini memiliki punggung buku bertuliskan judul dan nama komikusnya. Nah, di bagian belakangnya kita juga bisa lihat nih kalau komik ini punya rating 17+, mungkin karena gambarnya yang grafik dan sadis. Sinopsis komik dan pengertian singkat apa itu Sinawang juga dijelaskan di bagian ini. Komik ini berisi 4 cerita misteri berbeda yang awalnya terlihat tidak berkaitan, tapi kayaknya punya benang merah dengan fenomena Sinawang yang dijelasin di cerita terakhir. Kita diajak melihat para tokoh di tiap ceritanya yang harus berhadapan dengan gangguan makhluk halus, mulai dari pocong, kuntilanak, sampai gendorowo. Buat yang penasaran, yuk kita simak lebih dalam 3 hal menarik yang bisa kalian temui di komik Sinawang ini. Hal menarik pertama tentunya terkait cerita ya, yang bisa kalian nikmati di komik ini. Bisa dibilang, sebagai antologi kisah horor, komik ini membawa kita melihat 4 kisah wanita yang diganggu oleh makhluk halus yang mungkin kalian udah familiar namanya. Momen yang minim dialog namun dijelaskan melalui narasi teks membuatnya serasa cergam horor klasik. Namun hal ini juga membuat pembaca lebih memperhatikan tiap halaman yang didominasi oleh ruang hitam. Setting cerita para tokoh di rumah, kantor, hingga pendakian gunung yang sepi terasa sedekat dengan pengalaman kita sendiri, atau bahkan cerita horor yang kerap didengar, sehingga membuatnya lebih relate dengan pembaca. Terkadang juga terdapat narasi tambahan yang nambahin informasi di akhir tiap cerita dan menguatkan benang merah antar cerita mengenai sosok Arum berkalung menarik dan kaitannya dengan fenomena Sinawang. Hal menarik berikutnya adalah ilustrasi kelam yang menjadi kelebihan utama dari komik ini. Berbeda dengan karya Deddy Kurniawan sebelumnya, di judul ini dia berhasil membawa pembacanya masuk dalam dunia yang sepi, kelam, dan penuh misteri. Bahkan sejak kita melihat ilustrasi cover dalamnya yang begitu detail menggambarkan tumpukan lingkaran makhluk halus, gue udah mulai kagum. Paneling di sini juga menjaga pacing tiap momennya perlahan ke puncak horor yang diperkuat juga dengan toning warna hitam dan abu-abu yang piawai, sehingga menambah level seram karena atmosfer spooky yang dibangun di tiap halamannya. Terlebih lagi satu halaman penuh yang biasanya menunjukkan sosok hantu yang muncul secara close up. Horor deh pokoknya. Untuk hal menarik terakhir berkaitan dengan komik ini yang membuka cerita ke semesta yang lebih luas. Mungkin sebelum lanjut gue bakal infoin kalau ini agak spoiler ya. Khususnya buat kalian yang ngikutin kisah komik lain karya Sweta Kartika yaitu Kemala. Jadi ternyata fenomena mistis dan kemunculan wanita misterius berkalung bagus itu sepertinya berkaitan dengan Ordo Sinawang yang muncul di komik Kemala season 2. Well, Mas Deddy ini salah satu tim untuk komik itu juga sih. Dan buat kalian yang ngikutin komik itu ada tokoh dari komik horor lain yang juga muncul. Jadi seakan membangun semesta horor yang ceritanya saling berkaitan. Walaupun kayaknya kejadian mistis di komik ini gak bakal spoiler apapun tentang kisah Ordo Sinawang di Kemala ya. Tapi ada kepuasan tersendiri saat baca Kemala season 2 dan tahu bahwa fenomena Sinawang yang kita baca di komik ini juga berkaitan dengan plot cerita utamanya. Jadi, sebagai penutup, menurut gue untuk kalian yang suka dengan komik horor Indonesia dan pengen merasakan atmosfer gelap dan kelam saat membaca kisah seram hantu lokal, rasanya komik ini pas untuk kalian. Walaupun banyak komik horor yang lebih menunjukkan sosok hantu yang lebih seram, tapi komik ini bisa bikin pembacanya tidak nyaman dengan suasana yang dibangun dari tiap halamannya. Terlebih lagi komik ini jadi tambahan menarik dari semesta yang sempat gue bahas di poin ketiga di atas ya. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!